Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Job Borning dalam firman satu ayat. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwasanya Tuhan baik untuk selama-lamanya tetap baik. Terima kasih firman-Mu memberkati banyak orang. Dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman satu ayat. Firman satu ayat saya ambilkan dari Injil Matius pasal 6. Saya baca ayat 19, 20, 21. Perikopnya, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hati, dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Syukur saudara-saudara, kita masih bisa berjumpa dengan kondisi yang sehat. Sejak tanggal 2 saya tidak enak badan, dan tampaknya mulai hari ini terasa fit, dan mudah-mudahan seterusnya mengalami sehat dan selalu sehat. Karena ya memang cuaca faktor U banyak mengganggu kehidupan kita karena pancaroba yang semacam ini. Tetapi dalam kondisi pun apapun tetap bersyukur. Nikmati saja, anggap saja itu berkat di awal tahun untuk kehidupan kita semua. Dan Tuhan sudah tampaknya banyak mencurahkan hujan, dan juga banyak petani-petani mulai mengerjakan sawah, dan hasilnya memberkati kehidupannya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, peringatan kepada kita. Peringatan juga perintah. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin berita kebakaran, banjir, dan juga hal-hal yang lain yang kadang-kadang membuat apa yang kita punyai ini bisa rusak, hancur, ataupun hilang. Puting beliung atau angin kencang merusak atap-atap rumah dan merusak elektronika karena lalu kena air hujan dan lain sebagainya. Ada beberapa tempat kebakaran dan menghanguskan apa yang sudah kita kumpulkan. Dan memang itulah kehidupan di dunia. Kadang-kadang kita sudah berlelah, berjerih payah mengumpulkan apa yang kita sebut harta,
kekayaan, uang, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan, di bumi ngengat, karat, merusaknya. Bahkan pencuri bisa membongkar serta mencurinya. Ada beberapa teman dulu pernah bilang, uang yang ada disimpan tiba-tiba hilang atau lenyap dan lain sebagainya. Nah, kita memang tidak tahu atau mungkin belum mengalami seperti itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi perintah Tuhan ayat 23, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Harta di surga, kebaikan-kebaikan, dan juga kesempatan-kesempatan yang indah untuk melayani. Kesempatan-kesempatan yang indah untuk melakukan aktivitas rohani, mengasihi orang-orang yang kekurangan di sekitar kita. Bahkan kalau sempat, dengan hartamu yang berlimpah, memberikan pertolongan, memberikan bantuan untuk pekerjaan-pekerjaan misi, pekerjaan pelayanan Tuhan, pengkabar Injil yang berada di pelosok-pelosok. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak cara Tuhan memakai kita, memakai saudara dan saya, memakai kita yang dengan segala keterbatasan atau dengan segala kelimpahannya. Oleh karena itu, kami bersyukur ada kesempatan waktu untuk melayani. Ketika saudara punya kesempatan waktu di dalam kehidupan sehari-hari, kesempatan melayani sebagai apapun, pergunakanlah kesempatan yang indah itu. Pergunakanlah waktu yang ada untuk mengisi dengan kehidupan spiritual kita, dengan memperhatikan atau melibatkan diri di dalam pelayanan atau lembaga-lembaga misi, biar semakin banyak orang mendengar kabar sukacita, biar semakin banyak orang terberkati oleh kehidupan kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua ada bagiannya, semua ada kesempatannya, semua ada bagian-bagian tertentu, bagian-bagian yang khusus juga yang dipergunakan dan dipakai untuk melayani. Mungkin ketika saudara diberkati banyak, pergunakan juga untuk menolong penginjilan, menolong orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga misi atau visionaris atau misionaris yang bekerja di pedalaman tertentu. Mungkin saudara tidak punya waktu, tetapi saudara memberikan kontribusi yang luar biasa, menolong dan membantu pekerjaan misi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melibatkan itu semua, keindahan, sukacita luar biasa dirasakan oleh orang-orang yang melakukan kebaikan tadi. Oleh karena itu, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa yang ada di dunia tadi
yang bisa rusak, bisa tercuri atau dicuri. Tetapi kebaikan, kemurahan, dan kasih, kebaikan saudara itu adalah sebagai ungkapan syukur, dan itu juga tidak akan rusak. Itu semua akan diingat dan dikenang oleh banyak orang, dan Tuhan melihat itu semua sesuatu hal yang baik. Oleh karena itu Tuhan juga mengingatkan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Memang secara manusiawi, ketika kita melepaskan atau menolong atau membantu kebutuhan-kebutuhan orang lain, memang apa yang kita miliki berkurang. Tetapi sesungguhnya berkat Tuhan juga akan tersedia untuk saudara yang melepaskan, mengikhlaskan segala sesuatu kepunyaannya, miliknya, untuk sebuah misi, untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan melihat setiap keringat, setiap jerih payah yang saudara pergunakan, saudara berikan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tidak akan kembali sia-sia. Semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan terberkati, dan apa yang saudara keluarkan tidak ada yang sia-sia. Demikian firman Tuhan, dan kita akan menjadi tahu firman Tuhan, dan sesungguhnya apa yang terpenting di dalam hidup kita, itulah yang menjadi fokus hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.